Hai, masih dari Hotel Karantina. Ini adalah hari ke-7 dan teman-teman mungkin tahu banyak negara-negara mulai open border. Jadi mungkin teman-teman ada yang siap-siap karena sebentar lagi juga liburan akhir tahun. Mau jalan-jalan ke luar negeri, pernah nggak kepikiran? Aduh, kalau aja bawa ini ya, bawa itu ya, tapi nggak kebawa. Jadi packingnya ada yang kurang. Atau sebaliknya, udah bawa banyak-banyak, koper isinya penuh, tapi ternyata di sana nggak kepake. Begitu pulang, ini sebenarnya nggak perlu ya, ngapain dibawa-bawa. Nah, di video ini kita akan bahas kira-kira benda-benda apa aja yang kita sebaiknya bawa saat kita pengen traveling ke luar negeri. Yang pertama, yang menurut Alvin dan aku kepake banget pada saat kita traveling adalah alat makan. Jadi, Alvin punya peralatan makannya sendiri, satu pack seperti ini. Lucy juga punya peralatan makannya sendiri. Beda. Kalau yang Alvin, dia makan hanya perlu chopstick, dan waktu kita jalan-jalan ke Turki tidak ada satu restoran pun of course yang menyediakan chopstick. Jadi dia bisa kesulitan untuk makan. Jadi dia cuma butuh chopstick kecuali kalau minum sup. Nah, orang China bilangnya minum sup ya, bukan makan sup. Jadi dia butuh sendok juga untuk kalau ada sup-supnya. Udah, itu aja yang dia butuhin. Terus kalau Lucy, makannya itu lebih ke sendok garpu. Jadi wajib ada garpu. Nah, ini yang di Alvin nggak ada. Sendok sama garpu. Ada sumpit juga nggak? Ada, kadang-kadang ya ada beberapa makanan yang cocok pakai sumpit ya pakai sumpit gitu. Tapi lebih banyak ke sendok sama garpu. Ini kepake banget. Masih urusan sama soal makanan. Menu-menunya beda dengan menu kita sehari-hari dan kita rasanya kayak ada yang kurang. Nah, kemarin kebetulan ke Turki, mereka itu di sana banyak menghidangkan sayur-sayuran mentah, modelnya kayak salad gitu tapi tanpa dressing. Jadi orang-orang Indonesia mungkin ngerasa, ih cuma dikasih kol iris-iris, daun-daun iris, tapi nggak ada dressingnya, kurang ada rasa. Jadi kita kepikiran, coba aja kalau kita bawa dressing. Ini akan sangat membantu untuk menikmati makanan yang ada dihidangkan di sana. Hal menarik lainnya adalah di Turki itu kebanyakan orang hidangkan roti kan. Nasinya itu dikit banget. Dan katanya nasi di sana memang mahal. Katanya satu pak aja tuh bisa 50 ribuan uang kita gitu. Jadi kadang-kadang kita masuk ke restoran dikasih nasinya kayak cuma 3 sendok gitu. Kecil banget kayak dekorasi doang. Wah, mana kenyang. Dari situ kita kepikiran, mestinya kita bawa nasi instan ya. Cuma kan kita nggak tahu. Nah, kalau teman-teman mau jalan-jalan ke Turki dan teman-teman adalah pemakan nasi, makan nasinya banyak, kayak Alvin, itu perlu dipertimbangkan untuk bawa nasi instan. Bisa bawa kayak gini-ginian, macamnya kan ada banyak, nggak harus yang kayak gini banget. Ini ringan dan praktis, jadi tinggal dibuka aja zipnya, kita tinggal rebus air kalau di kamar hotel, kasih air panas, terus udah di zip lagi 15 menit jadi nasinya. Kita punya nasi panas-panas, enak, dan nasi itu kita bisa bawa juga. Misalnya kita bawa traveling seharian, ya udah masukin aja ke tas. Ini nggak berat kok, cuma 200 gram. 200 gram mentahnya ya. Nanti kalau udah kasih air ya mungkin 2 kali lipatnya. Nah, terus abis jalan-jalan seharian, kadang-kadang kita balik ke hotel, nanti tengah malam lapar. Lapar makan apa? Ini juga kita beruntung bawa miso shiru. Ini praktis banget. Jadi satu pak ini nih ada 12 miso shiru. Di dalamnya itu udah ada misonya, satu pak kecil gini dan toppingnya. Jadi kita tinggal kasih air panas aja, 1 gelas gitu. Terus dicampurin misonya sama toppingnya. Udah bisa menikmati sup panas-panas. Dan itu nolong banget karena kita traveling kebetulan musim dingin. Terus kami juga bawa Biorogenic. Biorogenic ini meal replacement. Jadi kayak protein shake gitu. Praktis juga, tinggal masukin air 300 ml. Terus dikasih 1 sendok ini, 1 scoop, di dalamnya udah ada scoop atau sendoknya, terus di shake aja diminum. Cuma kalau tiap hari mungkin bosen ya, jadi kita bisa switch ya, bisa ganti-ganti, kita punya alternatif makanan apa, supaya kita jangan sampai sengsara udah dingin-dingin kelaparan pula. Dan jalan-jalan pasti tubuh kita capek ya, capek lebih dari biasanya aktivitasnya sehari-hari. Kemudian istirahatnya juga mungkin kurang. Nah, teman-teman harus jaga kesehatan. Kalau kami bawa suplemen-suplemen kesehatan sendiri, supaya ini tinggal sisanya aja, jadi udah digabung-gabung. Supaya nggak sampai jatuh sakit di luar negeri pada saat jalan-jalan. Mana enak kan jalan-jalan terus pilek atau nggak enak badan gitu, nggak enak. Jadi kita harus jaga kesehatan, bahkan lebih dari biasanya. Nah, beres soal makanan, sekarang mengenai minuman. Kalau dingin-dingin, enaknya minum apa? Pastinya yang anget-anget kan? Atau teman-teman kalau suka yang minuman yang dingin-dingin, it's okay lah ya. Cuma kalau kami suka minuman yang panas-panas, jadi ini membantu banget. Kami bawa termos seorang satu,
yang tiap pagi itu sebelum berangkat kita isi full dengan air panas yang diisi dengan, kita bikin pakai herbal tea gitu sih, pakai goji berry, terus pakai angco, sama pakai lengkeng kering. Jadi rasanya juga enak, manis-manis gitu, terus nambah energi juga. Dan yang pasti perut kita jadi panas, jadi nggak gampang masuk angin. Next, orang-orang tua dulu kasih tahu kita lebih baik sedia payung sebelum hujan. Jadi kita traveling bawa payung juga, supaya kalau tiba-tiba gerimis atau hujan dan kita sedang di outdoor, butuh waktu untuk ke tempat yang ada atapnya, mungkin masuk toko atau kemana, kita punya payung. Perlindungan dari hujan udah, bagaimana perlindungan dari sinar matahari? Penting juga, karena meskipun udara dingin, kalau kita nggak protek kulit kita, kadang-kadang kita nggak berasa dingin-dingin, ternyata gosong juga kulitnya. Jadi kita persiapkan sunscreen juga. Nah, ini yang aku ngerasa kita lebay sih, nggak perlu bawa, karena aku bawa sunscreen yang buat tubuh. Namanya juga winter, seluruh tubuh ketutup sama pakaian kan, celana pasti panjang, pakai kaos kaki, pakai sepatu, kemudian baju juga entakan panjang, pakai jaket. Jadi ini nggak kepake blas nggak kepake selama di Turki. Ini kepakainya malah di hotel karantina, karena kita di hotel karantina itu jendelanya gede banget dan langsung sinar matahari masuk semua ke kamar. Kayak gini nih hotelnya. Enak ya, ada view-nya. Jadi sunscreen yang kepake hanya sunscreen untuk wajah. Nah, kalau untuk wajah, kalau aku prepare ini bentuknya stick gitu. Jadi pakainya tinggal dioles aja di muka, enak, nggak berminyak, abis itu bisa ditumpuk pakai makeup. Tapi yang namanya sunscreen itu dia hanya bisa protek untuk beberapa jam, padahal kita di outdoor bisa seharian, benar-benar dari pagi sampai sore, sampai malam bahkan. Jadi aku bawa juga sunscreen yang tipenya face mist seperti ini. Jadi ini tinggal di spray-spray aja, bisa ditumpuk di atasnya makeup gitu, tinggal spray, udah keprotek lagi wajahnya. Cuma memang plus minus ya, kalau yang model spray gini agak-agak berminyak gitu, jadi mukanya jadi mengkilat banget. Kemudian di negara lain itu kadar kelembaban udaranya atau humidity-nya bisa jadi beda dengan di tempat tinggal kita. Jadi kulit kita bisa kaget. Nah, kebetulan di Indo itu kan humid banget ya, terlebih lagi kita tinggal di Jakarta itu humid banget. Nggak pakai pelembab juga nggak kenapa-napa, kulitnya, bibirnya nggak kering gimana gitu. Kita di rumah juga nggak pernah tuh pakai pelembab-pelembab, pakai body lotion, pakai lip balm segala macam. Nggak sih, nggak pernah pakai gituan. Tapi begitu kita ke Turki, rasanya memang lebih kering. Jadi sebentar aja kayak bibir udah kering, terus kulit udah kering. Nah, ini yang harus di-prepare nih. Kita perlu hari-hari ya, perlu pakai body lotion. Aku lihat ada beberapa yang nggak pakai body lotion itu kulitnya sampai putih-putih, sampai kering gitu, dan sampai yang di jari itu bisa pecah-pecah gitu, sampai berdarah-berdarah, sampai sakit pegang barang. Jadi ini penting banget. Kalau di Indo mungkin nggak penting, tapi kalau kita jalan-jalan ke luar negeri yang humidity-nya rendah, ini penting. Body lotion bawa. Terus jangan cuma body, kulit wajah juga disiapin pelembabnya. Kalau ini memang bawa dari Jakarta, aku udah ready, kecil-kecil gini. Karena hari-hari nggak pernah pakai, jadi memang beli yang kecil khusus buat traveling, dibawa masuk ke tas yang di hand carry. Jadi di pesawat juga udah berasa kering, di pesawat kita udah pakai. Bibir juga sama, bibir dikasih pelembab juga. Nah, aku nggak bawa pelembab bibir, cuma kebetulan lipstick aku memang udah ada pelembabnya, jadi ketika dipakai itu memang bibir udah enak aja. Terus teman-teman, yang namanya kita traveling di masa-masa pandemi gini kan kita pakai masker terus sepanjang hari. Nah, nanti giliran mau foto-foto, perhatiin tuh, lipstiknya udah bleber-bleber belum? Jangan sampai cemong-cemong di fotonya. Nah, aku ada rekomendasi buat yang para wanita, cari lipstick yang transfer proof. Ini aku punya lipstick yang transfer proof juga. Jadi, meskipun kita pakai masker seharian, kita ngomong-ngomong dan ada gesekan antara wajah kita dengan masker, tapi ketika memang mau foto, tinggal buka, nggak perlu panik. Wah, ini udah mencong-mencong kemana lipstiknya. Jadi, cari yang transfer proof. Masih nyambung mengenai pandemi, kita ngomongin mengenai hygiene. Nah, ini penting banget. Bawa tisu basah, karena kita habis kemana-kemana pegang ini, pegang itu, pegang duit segala macem, kadang-kadang kita lupa. Nanti tangan kita kotor, kita nggak sengaja pegang wajah lah segala macem. Jadi selalu bawa tisu basah. Aku juga rekomendasi yang para wanita untuk bawa pembersih wajah, pembersih make up yang berupa tisu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita di pesawat lah, atau di bis lah. Mungkin kalau teman-teman bepergian dengan grup, sampai malam, sampai tengah malam mungkin masih ada di bis. Padahal kita udah kepengen ngebersihin wajah, kan udah nggak enak. Nah, ini bisa pakai yang bentuknya tisu, jadi tinggal di wipe aja, make upnya udah bersih.
Nggak perlu pakai kapas-kapas, tuang-tuang, segala macam, repot ya. Masih berhubungan dengan hygiene. Nah, aku rekomendasi teman-teman bawa pasta gigi sendiri. Kenapa? Karena semua hotel di Turki tidak menyediakan pasta gigi. Nah loh, jadi bawa pasta gigi sendiri, jangan sampai udah nyampe di sana, udah check-in, udah malam, mau cari-cari pasta gigi, cari keluar, mall udah tutup, minimarket udah tutup, atau jauh dari mana-mana. Jadi bawa pasta gigi, bawa sikat gigi sendiri. Sabun mandi memang di hotel rata-rata disediakan, tapi kita bawa ekstra juga in case misalnya kita kangen sama wanginya sabun Indonesia, karena sabun Indonesia wanginya strong-strong kan. Kita ke luar negeri wanginya kadang-kadang terlalu soft, nggak berasa, udah mandi nggak berasa seger, nggak berasa wangi gitu. Nah, kita bawa sendiri sabun dari Indo. Untuk perfume, kalau yang pengen selalu wangi dan segar, rekomendasi aku sih nggak perlu bawa-bawa yang 100 ml, ya nggak perlu gede-gede. Jadi, pakai yang kecil-kecil aja, yang mini-mini kayak gini. Yang penting kan wangi. Aku cuma bawa 2 kok. Terus, bukan orang Indonesia namanya kalau kita nggak bawa-bawa minyak kayu putih. Jadi, aku bawa juga minyak kayu putih. Ini kepake banget pada saat kita perjalanan di daerah Çanakkale, itu mau nyebrang ke Selat Bosphorus, mau nyebrang balik ke Istanbul, aduh itu jalanannya belok sampai mabok, dan ini aduh lumayan menyegarkan. Masih nyambung sama perjalanan darat naik bus, aku rekomendasi juga untuk bawa scarf. Scarf ini kepakainya buat apa sih? Of course, yang paling umum adalah buat angetin leher, biar kita nggak masuk angin. Tapi selain itu, ini juga bermanfaat kalau kita dalam bis perjalanan lama, sinar matahari silau, kita pengen tidur, susah gitu ya, udah tutupin aja matanya pakai ini. Jadinya teman-teman bisa tidur dengan damai untuk perjalanan-perjalanan road trip yang panjang. Atau kalau kedinginan bisa juga jadi selimut. Kalau untuk packing-packing, sebenarnya kita udah ada video khusus mengenai tips cara packing. Biar nggak ribet, biar nggak berantakan. Yang kita rekomendasi banget dibawa adalah packing cube seperti ini, supaya bajunya nggak ngacir-ngacir kemana-mana di koper. Terus ini tips agak orang-orang OCD ya. Jadi bawa gunting juga. Kadang-kadang kita beli biskuit, beli apa yang besar-besar packingannya, kita buka, prak berantakan, harus dihabisin. Atau kalau lagi nggak bisa habis gimana? Mau dibuang atau masuk angin nanti melempem, sayang kan? Jadi kita bukanya rapi, pakai gunting, terus aku bawa juga lakban. Jadi kalau nggak habis, packingannya itu bisa di lakban. Dalamnya tetap garing, tetap enak. Terus bawa juga ziplock bag. Ziplock bag ini kita bawa beberapa. Ini sangat-sangat berguna. Mau bawa makanan ya, mau masukin roti, mau masukin apa ke sini, lumayan bisa di zip kayak gitu. Terus ada buah-buahan juga kan, jadi nggak kotor, nggak kebentur-bentur yang lain kan. Dan pastinya buat toiletries juga, jadi nggak becek kemana-mana. Nah ini jadinya semuanya tetap rapih. Dulu-dulu traveling itu aku selalu bawa buku, sampai sekarang juga bawa buku sih. Cuma zaman sekarang itu banyak alternatif lain, nggak harus banget buku fisik kayak gini, daripada berat-berat kan, ini sih nggak berat ya. Kita juga bisa download aplikasi-aplikasi kayak Audible, audiobook gitu, kita bisa dengerin dalam perjalanan. Atau mau dengerin musik juga, mau dengerin lagu-lagu, atau bahkan mau nonton serial drama, terserah. Kita bisa bawa earphone kayak gini. Aku juga bawa earphone yang kecil-kecil gitu, cuma karena noise cancellingnya ini lebih mantep, jadi kalau untuk yang panjang-panjang berjam-jam ini jauh lebih nyaman, jauh lebih enak. Terus cari juga teman-teman konektor kayak gini, adaptor kayak gini yang bisa connect ke colokan di pesawat. Kelihatan ya, karena colokan di pesawat tuh modelnya begini. Dia ada 2 gini. Nah ini di Tokopedia juga banyak. Jadi kita bisa nonton di pesawat, bisa dengerin musik di pesawat berjam-jam. Kalau terbangnya belasan jam itu berasa banget. Pakai earphone yang disediain di pesawat tuh nggak gitu enak dan nggak ada noise cancellingnya. Nah kalau pakai ini kan enak, empuk gini. Jadi yang paling penting adalah konektornya ini nih. Last but not least, kadang-kadang kita suka lupa bawa, karena pikiran mau jalan-jalan ngapain bawa-bawa juga alat tulis kan. Tapi ternyata ini kepake banget, karena kadang-kadang kita mau masuk ke daerah tertentu, harus tanda tangan, harus isi data dulu gitu. Jadi kalau nggak punya pen, nanti kelabakan pinjam sana, pinjam sini. Lebih baik ini kan benda kecil, bawa aja 1. Nah, kalau teman-teman yang suka journaling, bisa juga bawa jurnal. Jurnal kecil kayak gini kan nggak mengganggu juga untuk packing. Jadi kita tetap bisa nyatet-nyatet, bisa tetap tulis plan-plan kita biar nggak kelupaan. Simpel kan? Kurang lebih itu tips dari kami. Ini adalah travel essentials yang menurut kami kepake banget selama perjalanan. Of course, kalau teman-teman punya hobi tertentu bisa dibawa juga. Kayak aku punya teman yang bawa mic untuk karaoke. Ada orang yang demen banget sambel sampai bawa-bawa sambel. Nah, itu preference masing-masing.
Kita spend 5-10 menit pikirin, persiapkan dengan baik apa yang kita perlukan selama perjalanan, supaya perjalanan Anda selama beberapa hari atau beberapa minggu jauh lebih menyenangkan. Semoga tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!